tinggalkan. Dan ini pengakuan kami. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan kami, tinggikan nama, sebab kami tahu Tuhan, karena ku tahu Engkau dalam hidup kami, dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu setulus. Salibmu, kasihmu Tuhan, haleluya. Oh, biar mataku Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku, ubah hatiku, ubah setiap kami Tuhan. Hatimu setulus, salibmu, kasihmu. Oh Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih. Ku mau jadi, ku mau jadi Tuhan, ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya. Kami mau jadi seperti Engkau Tuhan, sebagaimana Engkau adalah kasih Tuhan. Kami mau jadi seperti Engkau Tuhan, yang penuh dengan kasih ya Tuhan. Sebab tanpa kasih-Mu Tuhan, kami akan goyah ya Tuhan. Tetapi dengan kasih-Mu Tuhan, kami akan tetap kuat ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu. Bentuk setiap hati kami ya Tuhan, lawat setiap hati kami ya Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan, kami rindu akan hadirat-Mu. Biarlah kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberkati ya Tuhan ibadah kami di sore hari ini, dari awal pertengahan berakhir dengan baik. Roh Kudus, biarlah Engkau ambil alih segala kehidupan kami, baik dalam setiap hati kami. Biarlah hati kami selalu melancarkan kasih-Mu, memancarkan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang di tempat ini, kami percaya tujuan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Tujuan kami karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan inilah kehidupan kami mempersembahkan ya Tuhan kehadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah Engkau bertakhta atas setiap pujian kami. Dan biarlah semua yang telah kami sampaikan, setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami. Sudah datang beribadah, Engkau berkati, baik pun dalam teman-teman kerabat kami dalam perjalanan, biar Engkau tibakan di tempat ini dengan selamat. Semua kami sama-sama beribadah kepada-Mu. Berkati ibadah kami ini, bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat pujian, peganglah tanganku Roh Kudus.
tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawa hidup kami Tuhan, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Kami berikan simfoni kami Tuhan, beri syukur dalam simfoni indah ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang akan berikan kami menang Tuhan, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari kita bangkit berdiri. Genggamlah tanganku Roh Kudus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Amin. Nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan atas kasih anugerah Tuhan, telah sama-sama menaikkan setiap nyembahan kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau berglori bagi Tuhan. Kita angkat pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat
kuat dan penuh kealiaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, puji Tuhan, kita masih mau berglori bagi Tuhan. Kita angkat pujian Allahku dahsyat. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggi
tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, terobong sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, ibu saudara. Selanjutnya saya akan buka ruang kesaksian bagi saudara yang ingin menyaksikan kasih Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup saudara. Silakan untuk maju ke depan kalau ada saudara yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Si Tuhan. Kalau tidak ada, kita langsung saja akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, ku hidup karena anugerah-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, amin. Tiada satu pun dapat ku anggarkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku hidup karena anugerah-Mu, hidup karena anugerah-Mu, amin Tuhan. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau yang pilih setiap kami Tuhan, Kau yang selamatkan kami, sebab semua karena cinta-Mu, karena cinta-Mu. Dan ini hidup kami berikan kepada-Mu Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan. Kami tak mampu sendiri Tuhan, kami butuh Engkau. Yesus pegang, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di
Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkaulah alasan alasan takut. Engkaulah alasan namaku hidup. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh kemurahan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami telah menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu yang kami lalui. Itulah sebabnya sore hari ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur. Hanya ini yang dapat kami lakukan. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu, melainkan kami bersyukur, bersyukur, bersyukur buat kasih setia-Mu, buat pemeliharaanmu, buat penyertaanmu sampai sore hari ini. Setelah kami memuji Engkau, maka saatnya kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Roh Kudus, Engkau yang empunya firman, Kau mengurapi hamba-Mu, supaya setiap ayat baris firman Allah menjadi remah dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tapi kami benar-benar boleh memancarkan hidup Kristus lewat kehidupan kami di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Kami akan sambut kebenaran firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali sore ini saya menyampaikan firman Tuhan seperti yang sudah saya sampaikan pagi tadi, dengan judul Seperti Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang ke dunia, Dia tidak pernah membawa agama. Saudara harus mengerti ini. Jadi Yesus datang ke dunia, Yesus tidak pernah membawa agama. Yesus datang ke dunia ini melakukan kehendak Bapanya. Ya. Sekali lagi, Yesus datang ke dunia ini melakukan kehendak Bapanya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita pun harus sama seperti Yesus, yaitu melakukan kehendak Bapa. Nah, untuk itu kita baca dalam 1 Yohanes patsalnya yang kedua. 1 Yohanes patsalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekarang saudara yang baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Ya. Perhatikan ayat ini, saudaraku sekalian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia. Siapa yang dimaksud Dia di dalam ayat ini adalah Yesus. Ya. Jadi kalau saudara menyatakan diri bahwa saudara percaya kepada Yesus, kalau saudara menyatakan diri bahwa saudara ada di dalam Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib
hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Jadi orang Kristen itu wajib ya, hidup seperti Kristus telah hidup. Kita tahu Alkitab mencatat bahwa Yesus dalam pelayanannya di atas muka bumi ini kurang lebih 33,5 tahun. Saudara bisa baca bagaimana perjalanan hidup Yesus. Ya. Selama dia ada di atas muka bumi ini, apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak pernah, saudaraku sekalian, melakukan untuk dirinya sendiri. Nggak pernah. Coba saudara baca ayatnya. Selalu kita temukan bahwa Yesus hidup untuk melakukan kehendak Bapanya. Nah, sebab itu saudaraku, kita yang sudah ditebus, saudara dan saya, kita semua yang ada sore hari ini, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Ya, untuk apa Yesus menebus saudara dan saya? Supaya kita hidup seperti Kristus. Kita memancarkan terang Kristus. Itulah sebenarnya orang Kristen itu. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memancarkan Kristus dalam hidup kita. Maka kalau kita lihat saudaraku sekalian, apa yang Yesus lakukan selama dia ada di atas muka bumi ini, dia berkata dalam Matius pasalnya yang ke-7, itu ayat yang sangat populer. Ya. Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berseru, Tuhan. Saya sudah memanggil Tuhan. Ya. Yesus bilang bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Itulah yang boleh masuk dalam kerajaan sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jelas sekali, hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang boleh masuk dalam kerajaan sorga. Apa kehendak Bapa itu? Jadi kita harus tahu apa sih kehendak Bapa, apa kehendak Allah. Ya. Kehendak Allah itu kita baca dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi, waktu Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, Allah tempatkan di Taman Eden. Apa tujuan Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden? Yaitu supaya manusia pertama itu mengusahakan dan memelihara taman itu. Kehendak Allah kepada manusia pertama ditempatkan di Taman Eden supaya mereka mengusahakan dan memelihara Taman Eden yang sudah disediakan Allah bagi manusia pertama. Nah, kata mengusahakan atau memelihara dalam bahasa asli Alkitab itu dipakai kata avoda. Avoda itu artinya apa? Avoda itu artinya ibadah. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
ketika Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, Allah taruh di Taman Eden, kemudian Allah menghendaki supaya mereka mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Allah menghendaki supaya manusia yang diciptakan oleh Allah itu, Adam dan Hawa itu, beribadah kepada Allah. Maka saudara perhatikan di dalam kitab Kejadian, waktu Allah menjadikan langit dan bumi ini, saudaraku sekalian, Allah katakan bahwa ciptaannya itu sempurna. Kemudian Allah ciptakan binatang yang ada di udara, di darat, di laut. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang mengeluarkan buah. Allah siapkan semua kebutuhan manusia. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, saudaraku sekalian, hidup manusia itu cuma beribadah, nggak ada lain. Ya, mereka mau kerja apa? Semua sudah ada, semua sudah disiapkan. Mereka nggak perlu berjerih payah, karena Tuhan sudah sediakan semua. Mereka tinggal nikmati. Satu hal yang Tuhan kehendaki dari manusia pertama itu adalah supaya mereka beribadah kepada Allah. Tapi sangat disayangkan, saudaraku sekalian, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah itu, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Apa yang menyebabkan mereka jatuh dalam dosa? Melanggar firman Allah, di mana Allah melarang mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka makan. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika jatuh ke dalam dosa ini terpisah dari Allah. Ya. Dan Alkitab katakan mereka yang tadinya tidak pernah merasa telanjang, tiba-tiba saudaraku sekalian ada merasa dirinya telanjang. Tiba-tiba Hawa merasa bahwa dirinya telanjang. Akibatnya mereka berupaya untuk menutupi ketelanjangan mereka dengan daun ara. Dan Allah mengambil inisiatif membuat pakaian dari kulit binatang. Untuk mendapatkan kulit binatang berarti ada binatang yang harus dikorbankan, yaitu domba. Nah, saudaraku sekalian, binatang yang dikorbankan ini kulitnya dijadikan pakaian untuk Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Darahnya dipakai untuk mendamaikan manusia yang berdosa itu antara manusia pertama dengan Allah. Sejak itulah ibadah berubah. Yang tadinya ibadah itu adalah mengusahakan Taman Eden, yang tadinya ibadah itu adalah memelihara Taman Eden, maka sekarang karena dosa, maka ibadah berubah menjadi liturgi, di mana setiap manusia yang berdosa ketika mereka mau berdamai dengan Allah, mereka harus mempersembahkan korban. Maka kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 4, Adam dan Hawa mempunyai 2 orang anak, Kain dan Habel. Ya. Nah, saudaraku sekalian, sejak orang tua mereka Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka sejak itulah ibadahnya berubah menjadi ibadah ritual. Mereka harus mempersembahkan korban. Maka Alkitab mencatat Kain mempersembahkan hasil pertaniannya, Habel mempersembahkan hasil peternakannya. Jadi saudara lihat pola ibadahnya berubah. Yang tadinya pola ibadah itu melayani, mengusahakan, saudaraku sekalian, Taman Eden yang
diciptakan oleh Allah sekarang berubah menjadi ibadah secara liturgi. Maka ada korban yang harus dipersembahkan. Maka kalau saudara baca kitab Imamat, ada korban pendamaian, korban penebus salah, saudaraku sekalian, ada macam-macam korban. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah ibadah. Ya. Kemudian tempat ibadahnya di mana? Pada zaman Yesus ada dua tempat ibadah. Yang pertama di Yerusalem. Yerusalem ini kota. Kenapa pusat peribadatan orang Yahudi itu di Yerusalem? Karena di Yerusalem itu ada bait Allah, di mana mereka harus mempersembahkan korban. Ketika mereka ingin beribadah kepada Allah, mereka harus mempersembahkan korban. Di mana mereka mempersembahkan korban itu? Di bait Allah. Maka kalau kita belajar tentang bait Allah, ada halaman yang paling depan itu tempat saudara parkir mobil itu namanya halaman. Ya. Kemudian ada ruang kudus, tempat saudara duduk itu ruang kudus. Kalau menurut pola perjanjian lama, mimbar di mana saya berdiri ini ruang maha kudus. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sanalah mereka beribadah dengan cara membawa korban. Ya. Yang kedua, tempat ibadah pada zaman Yesus itu di Gunung Gerizim. Kenapa ada dua tempat ibadah? Karena di Yerusalem itu hanya boleh orang Yahudi asli masuk ke bait Allah. Jadi kalau bukan Yahudi asli, tidak boleh beribadah di dalam bait Allah. Jadi saudara lihat, tradisi orang Yahudi itu begitu ketat, ya, tidak ada kompromi. Jadi kalau orang Yahudi sudah kawin campur, dia tidak boleh ibadah di bait Allah. Nah, di mana tempat ibadah mereka? Mereka buat sendiri, yaitu di Gunung Gerizim. Maka ada cerita di dalam Alkitab, saudaraku sekalian, di mana ada seorang wanita yang menyatakan bahwa mereka beribadah itu di Gunung Gerizim. Coba kita lihat Injil Yohanes patsalnya yang keempat. Yohanes patsalnya yang keempat. Ayat 25 dan ayatnya yang ke-26. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Ayat 26. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Kalau kita baca dari awal, Yohanes pasal 4 ini adalah kisah perjalanan penginjilan Yesus. Pada zaman Yesus, saudaraku sekalian, belum ada kendaraan seperti sekarang ini. Ya. Jadi, kemana-mana Yesus pergi menginjil, dia berjalan kaki. Kalau mungkin sudah terlalu capek, satu-satunya kendaraan yang bisa ditumpangi adalah keledai. Saudara pernah temukan itu dalam Alkitab? Ketika Yesus hendak masuk ke Yerusalem, sebelum dia dihukum dan dia mati di kayu salib, Yesus naik keledai. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah Yesus tiba di sumur Yakub, Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria, bukan Yahudi. Ya. Perempuan itu adalah perempuan Samaria, bukan perempuan Yahudi.
Maka Yesus berkata kepada perempuan ini, karena perempuan ini sedang menimba air di sumur Yakub. Yesus berkata, tolong dong kasih saya air untuk minum, karena saya haus. Lantas ini perempuan Samaria memandang Yesus dengan wajah yang sinis. Ya. Dalam hati perempuan Samaria, ini apa-apaan ini orang Yahudi kok minta air? Karena pada waktu itu orang Samaria tidak berbicara dengan orang Yahudi. Mereka bermusuhan, saudara sekalian. Ya. Bukti mereka bermusuhan, mereka tidak boleh masuk rumah ibadah orang Yahudi. Maka mereka beribadah di Gunung Gerizim. Nah, ketika Yesus datang minta air minum kepada ini perempuan Samaria, tentu ini perempuan Samaria berkata dalam hatinya, apa-apaan ini orang Yahudi kok minta air dari seorang perempuan Samaria? Sepertinya dia enggan melayani Yesus. Kan Yesus tahu sampai kedalaman hati kita. Yesus tahu apa yang ada di dalam hati perempuan Samaria ini. Sehingga Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini, kalau kamu minum dari sumur Yakub ini, kamu akan terus haus. Kamu akan haus terus. Ya. Tapi kalau kamu minum dari air yang kuberikan, kata Yesus, maka dari dalam akan mengalir aliran air hidup. Ini perempuan Samaria tersentak. Wah, ini berarti bukan manusia biasa ini. Ya, ini bukan orang Yahudi biasa ini. Nah, mulai mereka masuk ke dalam persoalan rohani. Ya. Perempuan ini berkata, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan ke segala sesuatu kepada kami. Rupanya sementara mereka ngobrol antara perempuan Samaria dengan Yesus ini perempuan Samaria merasa ada sesuatu yang lain ini. Ya, karena Yesus berbicara tentang pribadi perempuan Samaria ini. Dia heran kok Yesus tahu kehidupannya. Enggak ada yang tersembunyi di hadapan Yesus. Saudara boleh menyembunyikan apa saja kepada sesama manusia, tapi saudara tidak bisa menyembunyikan sesuatu kepada Yesus. Ya. Maka ketika perempuan ini merasa bahwa yang berbicara kepada dia itu bukan manusia biasa, maka dia berkata, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Dan perempuan ini berkata bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Lantas Yesus merespon ucapan perempuan Samaria. Apa kata Yesus? Ayatnya yang ke-26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Tambah kaget ini perempuan Samaria. Ya. Ternyata dia sedang berbicara kepada Mesias yang adalah juru selamat dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, dari bagian ayat ini kita tahu bahwa ibadah yang sejati itu bukan masalah tempat. Ya. Kan perempuan ini bilang, kami beribadah di Gunung Gerizim. Nenek moyang Abraham beribadah di Bait Allah. Maka kalau saudara baca selanjutnya, Yesus katakan, ya, Allah itu roh. Siapa yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa, saudaraku? Ibadah itu bukan soal tempat. Ya, makanya kita bisa beribadah di mana saja. Saudara, waktu kita menghadapin
peristiwa 1998 di mana ada kerusuhan sehingga gereja-gereja banyak yang tutup, ya. Banyak nggak bisa beribadah lagi. Tapi kita ibadah jalan terus, bukan? Kita bisa beribadah di rumah, kita bisa beribadah di mana saja. Ya, bahkan ada yang menyewa ruko, ada yang menyewa hotel, saudaraku sekalian, di mana ada ruangan aula untuk dipakai untuk ibadah. Memang ibadah itu tidak tergantung kepada tempat. Ya. Jadi kita lihat, saudaraku sekalian, ibadah yang sejati itu bukan masalah tempat. Kalau saudara naik ke Manado atau ke Papua atau ke Indonesia bagian timur lah, saudara bisa ibadah di kapal, ada ibadah, ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ibadah itu bukan soal tempat. Nah, kalau begitu ibadah yang sejati itu yang bagaimana? Kita baca Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-11. Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ayat ini menyatakan bahwa tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kata ayat ini berbicara tentang Allah, ya, berbicara tentang Yahweh. Siapakah sebenarnya pusat peribadatan kita? Bukan cara beribadah seperti yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab, mulai dari zaman Adam, Kain, Habel, dan seterusnya. Ibadah juga bukan soal tempat. Seperti perempuan Samaria katakan, kami beribadah di Gunung Gerizim, sedangkan keturunan Abraham, orang Yahudi asli, mereka beribadah di bait Allah. Bukan itu. Tapi ibadah yang sejati adalah ketika kita menyembah Allah yang benar. Siapakah Allah yang benar? Maka Yesaya berkata, ya, di mana Allah berfirman, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kita lihat persamaannya, Yesaya 44 ayatnya yang ke-8. Beginilah firman, ayatnya yang ke-6, maaf. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi fokus ibadah yang benar itu menyembah Allah yang satu-satunya juru selamat dunia. Siapa Allah yang satu-satunya juru selamat dunia? Yaitu Yahweh dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru namanya Tuhan Yesus Kristus. Itu yang benar, ya. Maka berbahagialah saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Berarti kita sudah menyembah Allah yang benar. Di dunia ini kan banyak agama. Saudara tahu bukan? Semua mereka menyatakan menyembah Allah. Tapi Allah yang benar itu siapa? Ini yang perlu saudara mengerti. Sehingga saudara tidak pernah lagi ragu untuk menyatakan bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat. Allah yang sejati adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu harus kita taruh dalam hati kita. Dan itu harus, saudaraku sekalian, kita imani, kita yakinin, satu-satunya juru selamat di dunia ini adalah
Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu dulu kuncinya. Sebab kalau saudara tidak memahami bahwa ibadah yang sejati itu ketika kita menyembah Allah yang benar, kita tidak akan bisa seperti Yesus. Haleluya. Ya, Yesus nyatakan kepada perempuan Samaria. Ketika perempuan Samaria ini berkata, akan datang Mesias. Yesus berkata, akulah dia. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ibadah yang sejati itu bukan karena liturgi seperti yang dilakukan oleh Kain dan Habil. Ibadah yang sejati itu bukan tempat seperti yang dibicarakan oleh perempuan Samaria ini kepada Yesus. Tapi ibadah yang sejati itu ketika kita menyembah Allah yang benar, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sehingga saudaraku sekalian, ibadah yang sejati itu bukan secara fisik. Kita ibadah ini, saudaraku sekalian, secara fisik. Saudara datang ke rumah Tuhan, saudara berdoa, memberi persembahan, ya. Kemudian saudaraku sekalian, saudara mendengar firman Tuhan, berdoa, kemudian kita pulang ke rumah kita masing-masing. Kalau kita hanya melakukan ini terus-menerus secara fisik, secara rutinitas, berarti kita masih melakukan apa yang dilakukan di dalam perjanjian lama. Padahal sudah lewat. Ya. Kenapa saudaraku sekalian? Nah, kita tahu sejarah mencatat. Tahun 70 Masehi. Jadi setelah 40 tahun Yesus naik ke surga, sejarah ini mencatat, Yerusalem diserang oleh Jenderal Titus. Kota Yerusalem dihancurkan, termasuk di dalamnya bait Allah dihancurkan. Nah, dengan demikian nggak ada lagi tempat untuk ibadah, bukan? Nggak ada. Hanya tersisa tembok ratapan. Kalau sekarang saudara pergi ke Yerusalem, saudara hanya menjumpai tembok ratapan. Ya, yang tingginya kurang lebih dari sini sampai atas itu. Tebal, mungkin satu mimbar ini batunya, saudara sekalian, tebal tembok itu. Hanya tersisa itu. Itulah yang dipakai oleh orang Yahudi sekarang untuk beribadah. Karena nggak ada lagi bait Allah. Maka saya katakan, saudaraku sekalian, ibadah yang sejati itu bukan tempat. Sebab semua yang ada di bumi ini bisa lenyap. Sehebat apapun ciptaan manusia di dunia ini bisa lenyap. Tapi kalau ciptaan Tuhan kekal selama-lamanya. Jadi saudaraku sekalian, ibadah yang benar itu bukan secara fisik. Orang Yahudi kan kalau ibadah mempersembahkan korban binatang. Yang miskin burung merpati, yang hidupnya kelas menengah kambing domba, yang kaya raya mereka mempersembahkan korban sapi lembu. Itu ibadah yang dilakukan dalam perjanjian lama. Sekarang ini saudaraku sekalian, kita tidak melakukan ibadah seperti itu. Ibadah yang benar di hadapan Tuhan itu bukan fisik, ya, tapi batinia. Itulah ibadah yang benar itu. Batinia kita. Makanya saudaraku sekalian, ada orang ke gereja bertahun-tahun tapi tidak ada perubahan.
Hidupnya ya seperti itu terus menerus. Tapi kalau ibadah kita benar, ibadah kita sejati, fokus penyembahan kita Allah yang benar, saudaraku sekalian, maka akan terjadi perubahan hidup. Sehingga tadi 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 katakan, barang siapa yang menyatakan dirinya di dalam Dia, artinya di dalam Yesus, mereka wajib, kata wajib ini saudaraku sekalian harus, tidak boleh tidak ada kompromi. Orang yang hidup di dalam Yesus, dia wajib hidup seperti Yesus. Apa yang kita lihat dari kehidupan Yesus? Melakukan kehendak Bapanya, bukan melakukan kehendakku, bukan melakukan kehendak diri kita. Sekarang ini banyak orang Kristen rajin ibadah, tapi saudaraku sekalian tidak pernah mau melakukan kehendak Allah. Yang dilakukan untuk diri sendiri terus. Ya. Yang selalu dipikirkan untuk diri sendiri, nggak pernah dia melakukan apa yang Bapa kehendaki. Orang yang demikian jangan mimpi masuk surga. Ya. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau seperti Yesus. Haleluya. Mari kita mau melakukan kehendak Bapa. Mari kita mau saudaraku sekalian menyenangkan hati Bapa. Apakah kehendak Bapa? Yang kita baca Kejadian pasal 2 ayat 15 tadi, mengusahakan Taman Eden, memelihara Taman Eden. Itulah yang disebut ibadah. Saudaraku sekalian, jadi ibadah itu kita menyenangkan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Tapi kalau hidup fokus kita hanya untuk diri sendiri, pokoknya untuk saya, semuanya untuk saya. Dia nggak pernah pikirkan apa kehendak Bapa. Orang itu berseru Tuhan, Tuhan, tiap hari, tiap minggu Tuhan nyanyi. Tapi nggak masuk surga. Celaka nggak saudaraku sekalian? Celaka. Ya, mari kita mau belajar dari kehidupan Yesus. Haleluya. Ya. Kita mau belajar saudaraku sekalian seperti Yesus. Dia selalu ingin melakukan kehendak Bapanya sekalipun dia harus mati. Ayo, siapa di antara kita yang mau mati untuk Tuhan? Gak ada. Jujur, gak ada. Ya. Jangankan mati untuk Tuhan, ibadahnya aja saudaraku sekalian bolong-bolong. Ya. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, dia nggak pernah tinggalkan ibadah. Sebab itu ibadah kehendak Tuhan. Tapi kalau orang itu saudaraku sekalian mengabaikan ibadah, ya ibadah kalau lagi ada waktu. Kalau lagi nggak ada waktu dia nggak ibadah. Itu bukan melakukan kehendak Tuhan. Tapi kehendak Tuhan itu pokoknya tiap saat dia bisa menyenangkan Allah. Itulah melakukan kehendak Bapa. Sehingga ibadah itu hal yang utama. Karena itu kehendak Tuhan. Perhatikan saudaraku sekalian. Ya. Ibadah itu kehendak Tuhan. Makanya kalau kita mengutamakan ibadah, berarti kita melakukan kehendak Tuhan. Dan ibadah pun tidak bergantung kepada liturgi cara ibadah. Tapi ibadah itu dari batinia, dari dalam hati. Haleluya. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus berkata apa? Roma pasal 12. Mari kita buka Roma pasal 12. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Roma pasal 12 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, kata Paulus. Apa nasihatnya? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau dalam perjanjian lama orang Yahudi beribadah, mereka mempersembahkan burung merpati, kambing domba, sapi lembu. Kita nggak perlu. Yang Tuhan inginkan itu bukan burung merpati, kambing, domba, sapi, lembu. Tapi yang Tuhan inginkan itu adalah mempersembahkan tubuh kita ini, hidup kita ini. Jadi saudaraku sekalian, Tuhan inginkan supaya kita mempersembahkan tubuh kita ini. Karena di dalam tubuh kita ini ada perasaan, ada kehendak. Itulah yang disebut jiwa. Makanya ketika kita mempersembahkan tubuh kita ini, terjadilah perubahan. Ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Ibadah yang sejati itu bukan bagaimana cara ibadahnya atau liturgi. Ibadah yang sejati itu bukan di mana kita beribadah. Tapi ibadah yang sejati itu, saudaraku sekalian, ketika kita mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan, sehingga terjadi perubahan. Dengan perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka kita akan sama seperti Yesus. Ada orang, mana mungkin bisa sama seperti Yesus. Kita kan masih manusia. Ini orang yang nggak ngerti firman. Tapi kalau orang yang ngerti firman, terima kasih Tuhan, saya ingin berupaya sama seperti Yesus. Sebab 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 tadi kita baca, bukan? Ya. Kalau kita mengaku bahwa kita ada di dalam Kristus, kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, kalau kita mengaku bahwa kita pengikut Kristus, kita wajib hidup sama seperti Kristus. Haleluya. Ya. Jadi orang Kristen itu, saudaraku sekalian, nilainya sangat mahal. Kenapa nilai orang Kristen itu mahal? Karena kita ditebus oleh Yesus bukan oleh emas dan perak, kata Rasul Petrus. Tapi kita ditebus oleh darah Yesus yang sangat mahal. Sebab itulah hidup kita mahal di hadapan Tuhan. Nilainya mahal di hadapan Tuhan. Kita akan bernilai kalau kita hidup seperti Kristus hidup. Tapi kalau kita hidup semau gue, hidup hanya untuk diri sendiri, tidak pernah mau melakukan kehendak Bapa, nilainya nol, saudaraku sekalian. Tidak ada nilai. Ya. Makanya saudara perhatikan, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, nilainya langsung nol. Sebelum mereka jatuh di dalam dosa, mereka bergaul dengan Allah. Saya memikirkan dan mulai membayangkan betapa luar biasanya hidup Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Ya. Sebab saudaraku sekalian, mereka bergaul dengan Allah. Itulah yang disebut, saudaraku sekalian, penuh dengan kemuliaan. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, nilainya jadi nol. Hilang kemuliaan Allah. Yang dialami oleh Adam dan Hawa apa? Rasa takut. Rasa malu. Ya. Tidak percaya diri. Itulah nilai nol. Nah, begitu juga saudara dan saya. Kalau kita tidak hidup sebagaimana Kristus hidup,
nilai kita nol di hadapan manusia, saudaraku sekalian. Ya. Tapi kalau kita mau seperti Yesus, yang kita pikirkan bagaimana melakukan kehendak Bapa, maka akan terjadi perubahan pola pikir, tindakan kita, saudaraku sekalian, perbuatan kita, semuanya memuliakan Tuhan. Maka kita disebut terang dunia dan garam dunia. Kita menerangi dunia ini sehingga orang bisa melihat itu orang hidupnya seperti Kristus. Haleluya. Ya, dunia bisa rasakan sebagaimana kita merasakan garam. Saudara pernah menemukan garam yang tawar? Enggak ada. Semua garam pasti asin rasanya. Ya. Mau bentuknya kayak apa? Kalau sekarang kan garam bentuknya macam-macam. Tapi rasanya tetap sama, asin. Begitulah kehidupan kekristenan, saudaraku sekalian. Ya, sebab itu mari kita mau sama seperti Yesus. Haleluya. Pentingnya ibadah sore hari ini membentuk kita, memproses kita, sehingga saudaraku sekalian, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita selalu melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Maka saudara akan berkata, puji Tuhan. Ya, itu yang disebut lahir baru. Haleluya. Di mana saudaraku sekalian, dalam hidup kita ini kita memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita sudah lakukan ini, saudaraku sekalian, kita sama seperti Yesus. Haleluya. Ya, kiranya lewat beberapa ayat ini akan membawa kita untuk kita mulai merubah pikiran kita. Ya, karena tadi kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, barang siapa yang tinggal di dalam Dia wajib hidup seperti Kristus hidup. Tidak ada kompromi, saudaraku sekalian. Kalau kita mau menikmati kerajaan Allah, kalau kita mau menikmati hidup kekal, mari kita mau hidup di dunia ini seperti Kristus hidup. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanmu sampai ke sorga, saya mau seperti Yesus. Inilah doa kita, saudaraku sekalian, ya, supaya kita sama seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta.
seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, itu sajaku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Bapak Sinaga berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa di surga, Terima kasih Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Oh Yesus Yesus, Kristus, haleluya. kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Amin. Kami boleh ada sebagaimana Amin, ada Tuhan, Haleluya. boleh ada di rumahmu Tuhan. Haleluya. Kami boleh menikmati kasih-Mu, Terima kasih. menikmati sukacita daripada Engkau ya Amin, Bapa. amin, amin, amin. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Karena Engkau yang layak kami sembah dan kami Terima puji kasih, Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah Tuhan, seberapa kami yang ada pada malam hari ini, Amin, amin, Tuhan. kami sudah mendengarkan firman Tuhan, mengajarkan kami, mengingatkan kami, Haleluya. agar kami boleh hidup di dalam Kristus. Haleluya. Biarlah senantiasa Roh Kudus yang bekerja di setiap Amin. hidup kami, Amin. hati kami Tuhan. Amin. Biar hidup di dalam Engkau ya Bapa. Engkau memberikan jaminan buat kami, Haleluya. agar kami boleh hidup di dalam Tuhan. Pasti kami Haleluya. hidup seperti Haleluya. Yesus. Jadikanlah kami Tuhan Ya, seperti Kristus. Ajarkan kami Tuhan. Amin. Biarlah senantiasa kami boleh mengikuti firman Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam di hati kami. Amin. Kami boleh melakukan firman Tuhan Amin. dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan. Amin. Mampukanlah kami ya Bapa. Haleluya. Apa yang kami sudah dengar firman Tuhan yang Ya, sudah Tuhan. diungkapkan hamba-Mu. Biarlah semuanya Tuhan, kami mau belajar dengan Haleluya. kekuatan Roh Kudus untuk kami boleh melakukan yang terbaik bagi Terima Tuhan. kasih Tuhan. Bapa di surga, kami percaya dan yakin seberapa kami yang ada. Kami Amin. sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Ya, firman Tuhan. Tuhan tertanam di setiap hati kami. Amin. Menjadi kekuatan bagi kami seluruh di dalam perjalanan hidup kami. Amin. Jika kami selalu berjalan di dalam nama Tuhan, pasti kami akan mendapatkan keselamatan. Terima kasih. Menjadikan kami pemenang. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah senantiasa kami selalu Tuhan pulang kami membawa berkat itu firman Haleluya. hamba-Mu yang telah berhenti membawa firman Tuhan, Amen. mensuarakan firman perkataannya Tuhan terhadap kami. Ya. Biarlah senantiasa firman itu Haleluya. menjadi suluh di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih. Berkatilah hamba-Mu ya Bapa. Setiap ayat baik firman Amin. Tuhan yang diungkapkan Amin. untuk menjadi kami bertumbuh dan berbuah. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati setiap pelayanan hamba. Terima kasih. Dimanapun hamba melayani. Berkati Tuhan. Haleluya. Berkati kesehatan. Haleluya. Bertambah-tambah hikmat daripada Tuhan. Haleluya. Sehingga banyak jiwa-jiwa Amin. dimenangkan. Khususnya Amin. itu di Efrata Tuhan. Amin. Bapa di surga. Terima kasih. Bagi hamba-hamba yang terlibat Oh, untuk iya. melayani Tuhan pada sore malam hari Haleluya. ini. Biarlah senantiasa Engkau memberkati ya Bapa. Terima kasih Terima Bapa di surga. kasih. Sebentarkah kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Tuhan berkati. Kami akan melakukan apa yang Tuhan perintah. Berkati Tuhan. Berkatilah umat Berkati Tuhan, dengan Bapa. limpah. Biarlah mereka boleh memberikan yang terbaik Amin. bagi Tuhan. Amin. Berkati setiap pekerjaan mereka. Amin. Biarlah nama-Mu dipuji, dipermuliakan Haleluya. Tuhan.
Kami tahu dan kami menyadari Terima Tuhan kasih. segala kekurangan kami, kelemahan kami, ketidaktaatan kami Tuhan. Yesus. Ampunilah kami Tuhan. Haleluya. Agar kami layak di hadapan-Mu, layak untuk menerima Amin. berkat-berkat yang Amin. Tuhan siapkan bagi kami. Inilah doa kami Tuhan. Ya Tuhan. Di malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh persembahan dijalankan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di Yesus itulah satu-satunya penolongku yang Dia berjanji akan kembali, angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Tuhan memberkati persembahan saudara. Pengumuman gereja ibadah seperti biasa yang tertera di warta jemaat. Saudara bisa buka di dalam handphone saudara masing-masing. Situ ada warta jemaat. Dan ibadah minggu depan adalah perjamuan kudus. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa memasuki bulan terakhir di tahun 2021. Dan kalau Tuhan izinkan kita akan memasuki tahun yang baru 2022 yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan masalah yang baru. Saudaraku sekalian, itu sebabnya kita perlu dekat dengan Tuhan supaya Tuhan berikan kekuatan untuk kita dapat menjalani hari-hari kita. Ya, saudaraku sekalian, setialah, taatlah kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memampukan kita untuk kita menghadapi hari-hari yang semakin sulit. Karena Alkitab sudah katakan pada akhir zaman ini ada masa-masa sukar. Puji Tuhan, bagi setiap orang yang melakukan kehendak Bapa, saudara jangan takut. Apapun masalah yang kita hadapi, percayalah saudaraku sekalian, Tuhan akan memberikan kemenangan. Jadi minggu depan perjamuan kudus. Ya, saya harap saudara bisa hadir kembali karena perjamuan kudus itu penting bagi kehidupan kita. Perjamuan kuduslah yang akan memberi kekuatan, kemampuan kita untuk menghadapi hari-hari yang sulit. Kiranya Tuhan menolong saudaraku sekalian, Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Ku ingin menikmati, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, tangkan emas dan perak,
tiada habis-habisnya kami mensyukuri berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Setelah kami mendengar firman-Mu, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami hidup seperti Kristus hidup. Sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk kami hidup seperti Kristus hidup. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat marifat dari Tuhan. Roh Kudus bekerja mengubah pikiran kami, hati kami, kehendak kami, supaya kami senantiasa melakukan kehendak Allah. Karena itulah yang dilakukan oleh Yesus selama berada di atas muka bumi ini, melakukan kehendak Bapanya. Terima kasih Bapa dalam sorga. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami tidak melakukan kehendak-Mu, tapi lewat firman Tuhan sore hari ini kami mau hidup seperti Kristus hidup. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu yang sudah hadir sore hari ini, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, pelayanan mereka, terlebih kesehatan mereka. Dengan tubuh yang diberkati, kami boleh memuliakan Engkau. Hamba berdoa buat seluruh pelayan Tuhan yang terlibat sore hari ini. Tuhan memberkati. Dengan berkat Tuhan kami memuliakan Engkau. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Buat Ibu Resmina Buru Panjaitan, Saudari Yemima Siahaan, Bapak Gembala, Saudari Sharon Jessica, Bapak Ruri, Ibu Novia Alan, yang masing-masing Tuhan sudah tambahkannya usianya 1 tahun lagi. Doa kami Tuhan, tambahkan kesetiaan kami, ketaatan kami, takut akan Tuhan, karena di tangan kanan-Mu umur panjang, di tangan kiri berkat yang limpah. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir. Kami tidak tahu keberadaan mereka. Engkau Maha tahu. Sebab itu lawatilah mereka. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang bimbang teguhkan, yang hilang harapan berikan pengharapan. Khusus kami mau terus berdoa buat Ibu Sinaga, dan kami percaya Tuhan sudah jamah. Kami percaya Tuhan sembuhkan dia. Kami percaya Tuhan sedang memproses imannya, dan kami percaya Tuhan dia akan semakin dewasa mengenal akan Tuhan yang adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, yang dapat menyembuhkan setiap orang yang percaya, berharap dan bersandar kepadamu. Sebab itu kami sangat yakin Tuhan pasti sembuhkan, dan Tuhan sudah sembuhkan. Bahkan Tuhan sempurnakan kesehatan tubuhnya, sehingga Ibu Sinaga boleh kembali datang beribadah, melayani Engkau. Terima kasih Bapa dalam sorga. Sertai kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah yang sudah ditentukan, untuk kami menghampiri tata anugerah-Mu. Karena ibadah adalah hal yang utama. Ibadah adalah kewajiban kami sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing. Bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Rohul Kudus menyertai kita mulai saat sore hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya jangan bermenang. Silakan duduk dulu. Rupanya ada acara tambahan sore hari ini. Haleluya. Saya mewakili para jemaat pada sore hari ini, tidak di ibadah pagi aja ya Bapak Ibu Saudara ya, tapi biarlah pada sore hari ini kita juga merayakan ulang tahunnya Bapak Gembala kita yang ke-73 tahun. Kita berdoa bersama-sama supaya Bapak Ibu Gembala, khususnya Bapak Gembala, boleh terus diurapi di dalam pelayanannya. Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, sukacita, terutama di dalam menggembalakan kita domba-dombanya di tempat ini. Saya undang lagi Bapak Sinaga untuk berdoa buat Bapak Gembala. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Kami boleh menikmati Tuhan sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan. Setelah Tuhan kami melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan yang telah sudah berikan panjang umur sampai saat ini Ebenezer, Tuhan menyertai hamba-Mu dan umat-umat-Mu Tuhan, kami bersama-sama mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan. Biarlah sepanjang umur Bapak Gembala Tuhan sertai, Tuhan lindungi, berikan hikmat, kekuatan dan daripada Tuhan. Tambahkan Tuhan kesehatan agar mereka boleh Tuhan, Bapak Gembala boleh memimpin kami, membawa kami umat-umat GPDI Prata semakin diberkati oleh Tuhan. Khususnya juga kami berdoa buat Ibu Gembala kami, biarlah Tuhan tambah-tambah kesetia, biar setia menemani Bapak Gembala kami, biar sama-sama Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak, apa yang sudah Kau kerjakan Tuhan kedua hamba-Mu, biarlah semua kemuliaan nama Bapa-Mu di surga. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, ucapan syukur kami Bapa. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, tiup lilinnya, 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan. Ya. Selamat Bapak Ibu Gembala, semoga Tuhan memberkati. Mari jemaat kita mau foto dulu. Yuk. Oh, yuk kita foto dulu. Kita foto dulu nih yang jemaat sore supaya ada kenang-kenangan ya. Yuk. Ayo semuanya ke depan.
sini dulu. Wartawannya banyak banget ini. Kok di sini semua? Ya, nanti dipotong bagi jemaat. Ya. Kelihatan. Terima kasih semuanya. Kita mau cobain dulu katanya ulang tahunnya. Bapak Gembala yang Makan sendiri ini potong harus dulu. bagi-bagi sama jemaat. Ya.